Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada pada saat ini. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara-saudaraku semuanya, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal, Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam hari ini, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Ada sebuah lagu yang mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang baka. Ini merupakan sepenggal lirik dari lagu Tiap Langkahku, yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita. Lagu yang berjudul asli Is Step I Take ini ditulis oleh remaja berusia 19 tahun yang bernama Elmo Mercer. Ia menulis lagu ini di tahun 1981 ketika melayani penginjilan di Korea Selatan. Elmo melihat bagaimana derita orang-orang Kristen di Korea Selatan, namun mereka tetap bertahan dan percaya pada Tuhan, sehingga Tuhan berperkara di Korea Selatan dan memberkati negara itu secara luar biasa. Kehidupan kita seringkali diwarnai oleh berbagai tantangan dan kesulitan yang tampaknya tidak berujung. Namun seperti yang tertulis dalam lirik lagu ini, kita diingatkan untuk tetap mempercayakan setiap langkah kita kepada Tuhan. Ketika kita berserah dan percaya penuh kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih indah daripada yang kita bayangkan. Meskipun jalan yang kita tempuh tampak berliku, Tuhan tetap memelihara dan memimpin kita dengan kasih-Nya yang abadi. Lewat lagu ini, Elmo Mercer ingin menyampaikan bahwa saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, bagian kita adalah berserah dan percaya penuh kepadanya. Maka Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita.
Sekalipun dalam lembah kelam, Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya, demikianlah hidup kita di tangan Tuhan. Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Ketika kita benar-benar berserah dan taat pada tuntunan Tuhan, Tuhan akan membimbing kita melewati setiap badai dan tantangan. Dalam setiap kesulitan, Tuhan menyediakan jalan keluar dan memberkati kita dengan cara yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Kita dapat merasakan kehadirannya yang nyata dalam hidup kita, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah dan harapan untuk masa depan kita. Ketika kita berserah, percaya, dan taat pada tuntunan Tuhan, Tuhanlah yang akan membuka jalan. Dia yang akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, menyingkirkan semua gangguan, dan mengarahkan hidup kita sehingga semuanya berjalan dengan sangat baik dan sangat indah. Mungkin jodoh yang telah lama kita rindukan, tiba-tiba Tuhan pertemukan. Karir kita, Tuhan angkat dengan begitu mudahnya. Bisnis kita berkembang dengan sangat cepat. Dan pelayanan kita, Tuhan pakai dengan ajaib menjadi berkat bagi banyak orang. Tuntunan Tuhan yang ajaib adalah salah satu berkat kasih yang Tuhan berikan bagi kita yang mengasihi Dia dengan segenap jiwa, tubuh, dan roh. Dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saat kita menghadapi ketidakpastian dan kesulitan, marilah kita mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang penuh kasih dan damai untuk kita. Rencananya adalah untuk memberikan kita masa depan yang penuh harapan, bahkan di tengah-tengah kekacauan. Dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat menemukan kedamaian dan kepercayaan diri, mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini dunia yang kita tinggali sedang mengalami fase yang sangat tidak menentu. Bahkan kita tidak tahu kapan segala sesuatunya berakhir dalam hidup kita. Seakan-akan semua hal yang ada di depan kita adalah situasi yang buruk, jalan buntu, dan tidak ada harapan. Mungkin kita merasa, apakah ini adalah kehendak Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan mengizinkan situasi seperti ini melanda dunia, agar semua orang tahu bahwa masih ada hal yang jauh lebih berharga dari dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 26 yang mengatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ayat ini mengingatkan kita akan nilai sejati kehidupan yang terletak pada hubungan kita dengan Tuhan, bukan pada pencapaian duniawi. Ketika segala sesuatu tampak tidak pasti dan penuh kesulitan, marilah kita fokus pada Tuhan dan pada rancangannya yang sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan Dia selalu memiliki cara untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Tuhan tidak pernah memberi ular kepada anaknya yang meminta ikan.
Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Justru sebaliknya, semakin nyata kuasanya di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Berserulah kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Tuhan Yesus rindu kita untuk kembali ke jalannya. Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Tanggalkanlah semua beban kita. Letakkanlah semua beban kita di tangannya. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Hanya berharap kepada Tuhan saja, tidak ada kekecewaan. Carilah hadiratnya, pasti Dia ada di sana, menunggu dan siap memberkati kita semua. Percayalah bahwa kita akan melihat campur tangan Tuhan yang heran. Tuhan yang pernah menolongmu di masa lalu, Tuhan yang sama juga akan menolongmu sekarang. Tuhan akan memulihkan segalanya dan menopangmu, serta segala beban di hidupmu, karena Yesus akan berperang menggantikan kita. Pertahankan imanmu, jangan menyerah, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia akan memeliharamu. Dengan berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagian kita adalah berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia yang akan menuntun jalan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau Allah yang baik, Allah yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, sebab Engkau yang memelihara seluruh hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan menuntun dan melindungi segenap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini bisa kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan Engkau pulihkan. Berkati setiap perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.